Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah, kita masih bisa bertemu kembali untuk mengkaji dan melanjutkan tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Salam salawat semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, bagi para sahabat-sahabatnya, dan juga generasi berikutnya yang memperjuangkan dan menjalani sunnah Nabi. Kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian surat At-Taubah ayat 34 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillahi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para ahbar dan juga ar-ruhban itu mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menghalang-halangi manusia dari jalan kepada Allah. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini punya dua konten atau dua muatan. Yang pertama, kalimat berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang beriman, karena dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lalu diikuti dengan kalimat inna yang menunjukkan kalimat berita. Allah Subhanahu wa taala di sini memberitakan kepada kita, inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Kebanyakan dari ahbar adalah ulamaul Yahud, ulamanya orang Yahudi, disebut al-ahbar. Jadi kalimat jamak, semacam petinggi keagamaan, pendetanya Yahudi lah, ahbar. Sedangkan ar-ruhban itu ulamaun Nasara, ulamanya kaum Nasrani, disebut juga sebagai rahib, ruhban. Jadi para rahib. Kenapa disebut ulamaul Yahud dan ulamaun Nasara? Karena mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang kitabnya masing-masing. Al-ahbar adalah orang-orang yang mengetahui Taurat dibanding kebanyakan orang Yahudi. Sedangkan ar-ruhban atau rahib, orang Nasrani, adalah orang yang paling mengetahui tentang kitab mereka dibanding orang-orang Nasrani umumnya. Demikian kebanyakan kitab-kitab tafsir menjelaskan tentang kalimat al-ahbar dan juga ar-ruhban. Lalu Allah memberitahu kepada kita bahwa kebanyakan mereka, para rahib, para pendeta itu, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, kebanyakan, mayoritasnya itu memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Kalimat berita ini boleh dibantah oleh mereka, terserah. Tapi yang memberitahu kita ini Allah, Zat yang maha mengetahui. Bahkan dialah yang menciptakan ahbar, dialah yang menciptakan ruhban. Maka dialah yang lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka, bahkan di masa datang. Kita tahu di dalam sejarah Eropa di abad pertengahan, sebelum Renaissance, sebelum masa pencerahan orang-orang Eropa,
itu dimulai masa pencerahan itu dengan dobrakan dari masyarakat, ketidaksenangan dari masyarakat atas kezaliman yang dilakukan oleh dua pilar utama, yaitu raja dan gereja. Para raja dengan kekuasaannya menguasai mereka dan memperbudak mereka, mengeksploitasi rakyatnya, sementara para pendeta mengeksploitasi umatnya. Sedemikian rupa sampai dalam sejarah Eropa zaman pertengahan, para pendeta atau gereja itu menjual surat-surat penebusan dosa. Kalau ingin dosanya diampuni, seseorang bisa membelinya kepada pendeta gereja, para rahib di gereja. Jadi kalau dosa pencurian misalnya harganya sekian dolar, dosa pembunuhan sekian dolar, lebih mahal lagi. Dosa mutilasi dan pembunuhan lebih mahal lagi. Dosa cuma berbohong ya sedikit lah, semua dijual. Karena kita tahu di dalam tradisi ritual gereja itu ada mihrab atau bilik pengakuan dosa. Siapa saja pagi-pagi biasanya itu datang ke gereja dan mendatangi bilik pengakuan dosa di belakang mihrabnya itu. Di situ dirahasiakan identitasnya yang mengakui dosa itu. Dan yang mendengar adalah petugas gereja, pendetanya, para rahibnya, ar-ruhban. Jadi biasanya mereka mengatakan, "Bapak, saya telah melakukan kesalahan dan dosa ini, di absen." Cuma waktu itu di zaman kegelapan dulu, mereka akan mengatakan, maka untuk menebusnya, untuk mengeliminir dosa itu dari catatannya, engkau harus membeli sekian, dijual. Selain itu juga sudah rahasia umum jika gereja mengenakan pajak atas setiap jamaahnya dengan persentase yang sangat besar. Kita kaum muslim punya zakat, tidak dikenakan kepada setiap orang, hanya kepada muzaki. Selain itu ada aturannya, tidak semua benda terkena zakat. Bahkan setiap benda berbeda zakatnya, aturannya. Ada yang pakai nisab, ada yang pakai haul, ada yang tidak pakai haul. Seperti zakat temuan nggak pakai haul kan? Zakat panen nggak pakai haul. Begitu panen masuk nisabnya langsung dikenakan zakatnya. Dia nggak perlu nunggu 1 tahun. Tapi ada juga yang dikenakan haulnya. Ada nisabnya. Kambing berbeda dengan sapi, sapi berbeda dengan unta. Begitu juga kurma, ya. Tentulah berbeda dengan emas dan perak. Nisabnya. Jadi semua ada aturannya. Tidak setiap orang dari kaum muslim itu terkena zakat. Bahkan mungkin kebanyakan kaum muslim sekarang mereka adalah mustahik. Malah harus diberi bagian dari zakat atau disantuni. Tapi dalam struktur gereja tidak ada. Semua yang namanya anggota suatu jamaahnya, maka dia harus mengeluarkan misalnya 10%. 20%. Itu yang memberatkan. Pada zaman pertengahan dulu mereka mengenakan seperti pajak yang dikenakan oleh para raja kepada rakyat. Sudah rakyatlah dapat pajak dari para raja karena mereka menggarap tanah-tanah para aristokrat, tuan-tuan tanah yang biasanya berkolaborasi dengan para raja, baik di Inggris atau di Eropa. Maka mereka juga beribadah, melakukan aktivitas ritual di situ juga dikenakan. Jadi ganda. Ini yang memberatkan. Jadi Allah memberitahu kepada kita 15 abad yang lalu. Ketika abad kegelapan itu baru mau dimulai, Al-Quran sudah memberitahu bahwa mereka para rahib dan para pendeta itu punya kebiasaan, kebanyakan mereka, tidak semuanya, karena ada kalimat inna katsiran, kebanyakan atau mayoritasnya,
la ya'kuluna amwalan nas. Perhatikan di sini ada kalimat la ya'kuluna dengan menggunakan lam. Sesungguhnya kalimat berita bisa saja tidak menggunakan lam. Inna katsiran minal ahbari war ruhbani ya'kuluna amwalan nas. Itu sudah cukup sebetulnya memberitahu kepada kita. Tapi di sini Allah selipkan kalimat lam pada awal la ya'kuluna karena lam di sini untuk memastikan bahwa itu memang terjadi. Jadi lam di sini huruf yang maknanya memastikan itu pasti terjadi. Tidak bisa tidak, itu terjadi memang. Dan begitulah sejarah baik di kalangan gerejawan maupun di kalangan orang-orang Yahudi. Struktur hierarki ritual ataupun pangkat kependetaan di kalangan Yahudi semua boleh dikatakan mayoritasnya lah. Jadi mayoritasnya melakukan itu, pungutan yang luar biasa. Jadi yang paling gampang kita mencernanya adalah sejarah gereja pada zaman abad pertengahan yang memicu Renaissance. Nah, karena rakyat dikenakan pajak ganda dari raja dan juga gereja, maka rakyat ini yang disupport oleh para filosof, para pemikir, para cerdik pandai atau para ilmuwan yang biasanya berseberangan teori-teori mereka dengan dogma-dogma gereja, maka melawan. Itu cerita Renaissance, kan? Melawan. Muncul perlawanan itu dari awal mula dengan revolusi berpikir. Jadi kita tahu teori-teori tentang alam semesta yang dibuat oleh Nicolaus Copernicus misalnya, yang membuat teori bahwa matahari ini adalah sentralnya tata surya, bukan bumi, kan gitu. Sementara gereja menganggap bumi. Kalau nggak percaya bisa murtad, bisa dihukum mati, dibakar atau digantung. Seperti yang dialami oleh beberapa ilmuwan Eropa pada zaman itu. Mereka orang-orang yang pintar ini yang memberi pencerahan kepada masyarakat, lalu dapat provokasi, akhirnya memberontak dan melakukan perlawanan sehingga terjadi pertarungan antara para cerdik pandai dengan masyarakat di satu sisi dan para gerejawan dan para raja di sisi lain. Jadi muncul revolusi Perancis. Apakah berhenti setelah sejarah di zaman pertengahan itu memberitahu kepada kita realitas apa yang sudah diberitahu oleh ayat berabad-abad sebelumnya? Tidak, ini kalimatnya sampai kiamat. Selama ada struktur ar-ruhban atau ahbar, para rahib dan para pendeta, maka selama itu pula mereka punya kebiasaan ini. Jadi bisa tanyakan kepada para pendeta, pasti pungutannya minimal itu 10%. Ada yang 20, ada yang 30, tergantung. Sementara kita kan nggak ada. Kita masuk masjid kan sukarela, mau masuk infak atau enggak. Kalau masuk masjid suruh bayar, ya sepi lah. Kemudian tabiat kedua yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah wa yasudduna an sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang menghalang-halangi orang lain, mencegah orang lain yang ingin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wa yamna'unahum anid dukhuli fi dinil Islam, dan mereka mencegah manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita lihat cerita-cerita mu'alaf di negara barat yang biasanya mereka berdebat awalnya dengan para pendeta mereka tentang Trinitas, tentang penebusan, tentang banyak kebiasaan dan dogma yang tidak masuk akal, ditanyakan kepada para pendeta, maka jawabannya semua menggiring agar supaya si orang yang kritis ini jangan sampai berpindah kepada agama lain. Itu rumusnya begitu. Kalau kita dengar cerita-cerita para mu'allaf itu, bahkan mereka jika kalah di dalam perdebatan tidak segan-segan untuk melakukan ancaman melalui keluarga mereka, teman-temannya dan seterusnya. Kita bisa melihatlah para pengalaman para mu'allaf khususnya di negara-negara barat. Itu saja sudah menunjukkan bahwa setiap orang yang ingin sampai kepada Islam itu halangannya banyak. Misalnya dibuat dogma atau stigma bahwa Islam ini agama terbelakang,
Stigma bahwa Islam ini agama teror, agama mengajarkan kekerasan, itu ada stigma itu di barat khususnya. Hampir semua orang-orang yang mu'allaf di negara barat awalnya dicekoki rasa takut mereka untuk bergaul dengan orang Islam atau mengetahui Islam, karena sudah ada dalam benak mereka itu melalui mass media bahwa Islam itu begini, kaum muslimin itu begitu. Mereka baru terfikir berkebalikannya ketika menjumpai teman-teman mereka dari muslim, tidak sesuai dengan gambaran yang sebelumnya yang mereka miliki. Begitu mereka mendengar gambaran yang ada dengan realitanya berbeda, baru mereka berpikir, jadi yang salah siapa? Dari situ maka biasanya awal mula mereka untuk mendapatkan kebenaran. Jadi itu sekedar contoh bahwa tabiat para rahib dan para pendeta memang benar oleh Allah diberitahu wa yasudduna an sabilillah. Mereka mencoba untuk menghalang-halanginya. Ini bahayanya orang pintar tapi tidak mau taat, dan ahli ibadah tapi sesat. Di dalam kitab tafsir ini dikatakan ketika menjelaskan la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah, qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan wal maqsudut tahdzir, maksud ayat ini adalah at-tahdzir, memberi peringatan. Min ulama isu'i, dari ulama yang buruk, wa ibadud dolal, dan ahli ibadah yang sesat. Mengapa disebut ulama su dan ibadu ad-dolal? Karena ulama su itu analogi dari para pendeta Yahudi. Mereka orang cerdas, pinter, tapi buruk perilakunya, tidak jujur, tidak taat kepada Allah. Sementara orang Nasrani itu, para rahibnya itu terkenal ahli ibadah. Itu ahli ibadah. Jadi yang namanya gereja abad pertengahan atau sebelumnya sampai zamannya Isa alaihissalam, itu dikenal para ahli gereja itu orang-orang yang jarang keluar dari gereja lah, beribadah aja, menyampaikan puji-pujian kepada Allah, mempelajari Injil atau kitab mereka, mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada murid-muridnya atau jemaahnya. Itu terkenal para pendeta Nasrani itu, sehingga muncul dogma dari mereka itu, mereka hidupnya selibat atau membujang. Jadi pendeta-pendeta Nasrani untuk sekte tertentu itu diharuskan tidak kawin, hanya untuk mengabdi saja kepada Tuhannya. Jangan mencari nafkah atau melakukan bisnis, tidak tergiur dengan dunia, pekerjaan atau yang lain. Makanya nggak ada YouTuber dari pendeta itu, nggak ada, influencer itu nggak ada. Karena mereka mengabdikan dirinya kepada Tuhannya. Jadi tidak ingin direcoki dengan urusan dunia. Tapi karena di sini ada kalimat sesat, wa ibadul dolal, hamba yang mengabdi kepada Allah tapi disesatkan, karena memang terkena dogma sesat. Jadi dogma trinitas, dogma dosa turunan, dogma berbagai ritual lain tambahan yang tidak pernah ada sebelumnya, termasuk manipulasi yang ada dalam kitab-kitab mereka. Jadi dua pemisalan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir itu adalah ulama yang sesat, ulama yang buruk, dan ahli ibadah yang sesat. Ini dua kelompok manusia yang dikatakan oleh Ibnu Uyainah, yaitu Sufyan bin Uyainah, tokoh tabi'in, man fasada min ulama'ina kana fihi shibhu minal yahud, siapa saja dari ulama kita yang rusak itu sama persis seperti ulamanya Yahudi. Wa man fasada min ubadina kana fihi shibhu minan nasara, dan siapa saja yang sesat dari kalangan ahli ibadah kita, kaum muslim yang ahli ibadah yang zuhud tapi sesat, maka itu sama saja analoginya dengan para rahib Nasrani. Jadi ar-ruhban an-nasara. Itu perkataan
tokoh tabi'in Sufyan bin Uyainah. Jadi kalau kita kaum muslim didominasi oleh orang yang ibadahnya getol tapi dolal, ibadah tapi dia mengambil khurafat atau bid'ah, misalnya menambah-nambah, persis sama seperti rahib-rahib Nasrani. Atau ada juga yang cerdas, pintar, ulama-ulama kita banyak yang pintar, ulama kaum muslim itu, tapi buruk perilakunya. Buruk perilakunya. Jadi yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, yang nggak perlu diperluin, yang apa namanya, yang perlu jadi tidak perlu, yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Jadi hal yang remeh-temeh jadi masalah bagi mereka dan perlu fatwa. Sementara hal yang besar di depan mereka berdiam diri, kemungkaran yang besar. Ini kan ulama asu. Jadi kata sebagian mufasir dalam kitab Ibnu Katsir, mereka menyatakan kalau umat sudah didominasi oleh ulama yang buruk dan ahli ibadah yang sesat, sudah rusak, sudah rusak. Jadi masyarakat kita akhirnya bisa rusak. Ini dua kelompok yang disebut oleh ayat Al-Qur'anul Karim. Kelompok yang ketiga, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Ini kelompok ketiga. Itu kelompok pengusaha. Kenapa pengusaha? Karena bunyi ayatnya orang-orang yang menimbun emas dan perak, nih mesti orang kaya lah, bukan orang miskin. Ini pengusaha. Jadi kombinasi dari ulama su diwakili oleh Yahudi, lalu ahli ibadah yang sesat diwakili oleh ar-ruhban, an-nasara, dan pengusaha-pengusaha orang-orang kaya di masyarakat yang menimbun harta, tidak diedarkan, tidak dikeluarkan ke tengah masyarakat supaya ekonomi ini berputar hanya untuk diri mereka atau kalangan mereka saja. Hancurlah sudah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ini dari tiga kelompok ini. Apa penjelasan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah? Ketika ayat ini turun, para sahabat ini merasa berat. Kenapa? Karena pasti mereka punya simpanan uang lah. Ya, yang dimaksud adh-dhahab di sini adalah dinar, yang dimaksud fiddah di sini adalah dirham. Jadi maksudnya kalau zaman sekarang ya dolar atau rupiah lah, atau mata uang lain denominasinya. Karena nggak ada lagi uang emas dan perak ya. Sebagian besar sahabat kan punya, paling nggak simpanan buat besok kan gitu. Buat besok atau lusa. Maka kemudian Allah menjelaskan dengan kalimat berikutnya wala yunfiqunaha. Nah, ini yang membuat mereka agak lega. Namun mereka tidak menginfakannya. Sebagian besar tafsir menyatakan wala yunfiqunaha adalah tidak mengeluarkan zakat atas harta itu. Jadi yang dituju kalimat yaknizuna di sini adalah orang yang menyimpan harta dan sudah nisab, sudah haul, tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Itu yang ditafsirkan oleh banyak sekali kitab-kitab tafsir. Dengan demikian, kalau harta itu dikeluarkan zakatnya, kata mereka, maka tidak termasuk kategori menimbun. Ini pendapat mayoritas. Kalau kita kan sahabat pendapatnya berbeda. Jadi kanzul mal itu walaupun dikeluarkan zakatnya tetap kanzul mal. Ya. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya dosanya nambah 2, yaitu menimbun dan tidak mengeluarkan zakat. Kalau dia mengeluarkan zakat tapi tetap ditimbun, salah juga kan gitu. Ini adalah dalil bagi kita bahwa sesungguhnya di dalam Islam sistem moneter khususnya yang menyangkut peredaran uang ini bertumbuh pada ayat ini, yaitu tidak boleh yang namanya emas, perak atau dinar dirham itu tersimpan atau tertimbun mau di rumah, mau di bank sentral atau baitul mal, harus dikeluarkan supaya masyarakat bisa mendapat faedah dari nilai yang beredar di tengah-tengah masyarakat.
Dikeluarkan itu maksudnya karena kalau disimpan dosa walaupun dikeluarkan zakatnya. Jadi bagaimana kita untuk menghindarkan dari dosa? Bisa diinfakkan di luar zakat. Di luar zakat, infakkan aja, mau semuanya silahkan. Yang kedua, kalau dia masih pikirannya ingin dapat keuntungan, ya di-sharing aja, dibisniskan. Punya kawan berkolaborasi yang punya skill, saya punya modal nih, kita kerjasama, kan gitu. Daripada saya simpen, saya kena dosa nih nanti. Maka bisa di-sharing dengan orang yang punya skill atau punya keinginan untuk usaha, punya keterampilan, tapi nggak punya modal gitu. Nah, kita tawarkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kalau mau selamat dari kanzul mal atau penimbunan uang, adalah menghutangkan kepada orang lain, memberi pinjaman tanpa bunga, sebagai bentuk qardul hasanah, pinjaman yang baik. Qardul hasanah itu disyariatkan dalam Islam. Banyak orang Islam itu yang perlu duit, cuman ada yang malu kan, ada yang menjaga izzahnya, ada yang tidak tahu malu kan. Orang-orang ini perlu pinjaman. Nah, kebanyakan mereka sanggup untuk membayar atau untuk mengembalikannya, sanggup tanpa bunga, apalagi tanpa bunga. Sekarang pinjaman online aja kan jadi kasus. Ratusan aplikasi pinjaman online itu kan jadi masalah. Berarti kliennya ini kan ribuan ini, ribuan. Dan bunganya itu kan besar, pinjaman online itu. Jadi dibanding kredit card, itu pinjaman online lebih gede. Memang syaratnya gampang, KTP aja udah cukup gitu, dapat 5 juta. Lebih dari itu harus ada garansi yang lain. Dan prosesnya cepat. 1 jam bisa cair, bisa transfer langsung. Pinjaman online itu. Tapi nanti pengembaliannya ini yang bermasalah. Karena memang mereka mengambil keuntungan dari meminjamkan uang itu dengan persentase yang sangat besar. Sementara dalam Islam disebut qardul hasanah, pinjaman yang hasan, yang baik. Karena kita meminjamkan tidak dengan membungakan untuk pengembaliannya. Bahkan kalau dia minta tempo, kita kasih tempo. Kalau misalnya bahkan tidak bisa dia kembalikan, setahun 2 tahun kelihatannya memang nggak sanggup nih orang, bisa diputihkan. Diputihkan maksudnya itu amal kita. Karena pemutihan kepada orang yang berhutang kepada kita itu sama pahalanya atau sama analoginya dengan kita memberi sedekah kepadanya. Jadi ini luar biasa. Dorongan untuk memutihkan kepada orang yang memerlukan, karena namanya qardul hasanah itu pasti orang berhutang itu terdesak biasanya. Umumnya begitu. Dan karena orangnya terdesak, sedang kesulitan, masa kita mengeksploitasi orang yang sedang kesulitan, membisniskan? Di mana logikanya itu berupa bantuan, bukan bantuan. Itu justru lintah darat, menghisap. Disebut lintah itu karena menghisap darah. Tempat nempelnya itu namanya lintah darat, bukan buaya darat, lain lagi. Itu salah satu pendapat yang ada di dalam kitab-kitab tafsir tentang makna tsumma la yunfiqunha fi sabilillah. Di sini la yu'adduna zakataha wa la yubadziluna minha fi wujuhil khair, yaitu tidak menunaikan zakat dan tidak mengusahakan dari harta itu untuk keperluan yang baik. Disimpan nggak ada keperluannya gitu maksudnya. Kalau kita nyimpen ada keperluannya, untuk anak saya misalnya nih mau masuk kuliah 2 tahun lagi, sementara gaji saya segini, nanti pada hari haknya diminta sekian puluh juta, maka kita menabung. Nah, menabung tidak termasuk menimbun emas dan perak. Jadi tidak termasuk kanzul mal untuk menabung, karena kita punya planning, ada keperluan di masa datang. Masih ngontrak, mau buat rumah, ada keperluan planning. Karena gaji kita misalnya 5 juta, ya bikin rumah sekarang bisa 100 juta, berarti harus nabung lah. Sehari 100 ribu kan nggak apa-apa, walaupun gajinya 5 juta per bulan, kalau dia bisa.
Jadi menabung berbeda. Menabung ada rencana untuk mengkonsumsi uang itu. Untuk beli kendaraan lah, untuk bayar kuliah, untuk bayar utang kan gitu, untuk keperluan anak sekolah, untuk ke dokter karena rajin ke dokter tiap tahun general check up. Silahkan aja di planning keuangan itu. Di planning, ditabung. Ini untuk ini tabungan per bulannya. Itu tidak termasuk. Tetapi walaupun tabungan jika sudah nisab tetap harus dikeluarkan zakatnya. Tetap. Nah, yang dimaksud kanzul mal ini yang memang nggak punya keperluan, simpen jadi investasi kan gitu. Untuk apa disimpan? Jadi investasi kan? Investasi yang tidak ada maksud tertentu. Ya pokoknya nanti kalau lagi krisis atau saya tiba-tiba apa perlu, nah ada simpenan gitu. Jadi beda definisi antara menabung dengan menimbun. Ini yang dituju oleh ayat Allah di sini. Yang diberi peringatan adalah orang yang menimbun. Jadi tidak ada keperluan tertentu dari harta itu. Maka ayat ini hati-hati karena Allah menyebut dengan kalimat fabasyirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira kepada orang yang menimbun uang itu, menimbun harta dengan azab yang pedih. Jadi inilah rahasia mengapa ketika Islam zaman dahulu masyarakatnya walaupun kaya, hartanya itu beredar, ada di orang, baik sebagai hutangan atau pinjaman atau sebagai profit sharing, syirkah, ya. Atau dia ingin beramal baik untuk bersedekah. Seperti Abdurrahman bin Auf itu kan. Jadi sepertiga penduduk Madinah ya, menggaransi kepada dia karena berhutang. Sepertiga yang lain pernah diberi sedekah sama dia. Sepertiga sisanya yang lain pasti punya sangkutan masalah duit sama dia. Entah itu syirkah, entah itu apa. Artinya penduduk Madinah rata-rata pernah bersangkut paut dalam masalah keuangan dengan Abdurrahman bin Auf, saking kayanya itu sahabat Nabi. Jadi walaupun kaya, beliau tidak punya gudang harta seperti Qarun dulu. Yang digambarkan kisahnya dalam Quran, Qarun. Kita sudah juga menyinggung ayat-ayat tentang Qarun itu. Yang gudangnya luar biasa, gemboknya saja luar biasa kan gitu. Diangkut oleh hewan tunggangan, ditarik. Dan itu jumlahnya bukan 1-2. Jadi bisa dibayangkan, itu disimpan untuk apa coba harta itu? Maka dalam kehidupan Islam jika diterapkan hukum, nanti akan ada larangan, tidak boleh harta itu ditimbun. Penimbunan itu dilarang, hukumannya keras. Allah menyebutnya bahkan nerangan dengan azab yang pedih, berarti neraka. Bahkan dalam ayat lain Allah gambarkan detil azabnya, bukan cuma ancaman di neraka saja. Ini berarti dosanya besar karena efeknya bagi masyarakat, perekonomian masyarakat. Jadi bisa dibayangkan kalau uang itu dalam falsafah uang, mata uang kalau kita belajar ekonomi, itu ekonomi memang uang itu lebih bagus beredar di tengah-tengah masyarakat, bukan di Jakarta saja. Jakarta pusat peredaran uang rupiah 70% ada di Jakarta. Ya orang-orang Jakarta yang menikmati faedahnya lebih banyak. Karena pusatnya di situ edaran ekonomi, putarannya. Di luar Jakarta sisanya. Nggak tumbuh daerah lain. Hanya daerah itu terpusat. Nah, jika ini disebar sentranya, ini urusan pemerintah nanti yang buat strateginya. Di samping juga tidak boleh ada penimbunan, maka uang itu bisa memberikan faedah kepada orang-orang memanfaatkannya dalam bentuk sharing, dalam bentuk dapat sedekah, dalam bentuk dapat pinjaman atau hutang. Daripada uang itu disimpan, orang menghutang nggak ada duitnya, nggak dapat manfaat. Kalau dapat dia dapat dari orang, berarti orang itu tidak menimbun, tidak menyimpan uang, dikasih kan gitu. Dapat faedahnya, dikonsumsi. Karena orang berhutang itu nggak untuk disimpan lagi, nggak mungkin, pasti dipakai. Dapat faedahnya. Orang sharing, kolaborasi, daripada disimpan dia, diberi kepada orang lain, diputar sama dia jadi modal usaha. Dapat orang lain dari sumber-sumber produksi yang lain, pekerja-pekerja yang lain di bawah dia, dapat faedahnya. Ini kan falsafah ekonomi yang sederhana. Begitu uang banyak beredar, tidak tersimpan, maka ekonomi ini putarannya cepat. Tapi ketika banyak disimpan, putarannya melambat. Orang Indonesia nyimpan uang di Singapura yang katanya lebih dari 4.000 triliun itu.
Itu kan jumlah yang besar loh. Kalau misalnya digelontorin ke Indonesia, 4.000 triliun itu tidak disimpan di Singapura, itu kan muter itu ekonomi. Dalam teori ekonomi barat kan kalau masuk investasi aja udah muter tuh. Ini bukan investasi karena uang warga cuma disimpannya di luar. Pakai aja diputar di dalam gitu. Maka putaran ekonominya lebih kencang. Jadi bayangkan yang simpanan uang-uang orang kaya Indonesia itu di Singapura atau di negara-negara tax haven yang nggak ada pajak untuk simpanan. Karena kalau di sini kan kena pajak tuh tabungan. Mau nabungnya kita cepet juga dikenakan pajak. Apalagi yang 100 triliun. 100 perak aja kena gitu pajaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi detil siksaan orang yang menimbun. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yaitu pada hari ketika dididihkan emas dan perak yang dia simpan itu, yang dia timbun itu, fi nari jahannam, di api jahannam, dididihkan di tungku api jahannam, bukan di dapur di rumah kita. Kalau di dapur di rumah kita suhunya nggak bisa mendidihkan emas perak, harus pakai las ya. Jadi pakai tekanan apinya sehingga suhunya di atas 1000 derajat api itu baru bisa meleleh. Kalau kompor kita kan nggak bisa, beli kompor listrik. Kompor listrik itu kan suhu didihannya masih kurang tinggi dibandingkan kompor gas. Tapi begitu gas pakai tekanan, maka dia bisa di atas 1000 derajat, bisa melelehkan logam. Nah, lelehan logam itulah yang Allah di sini gambarkan fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhurum. Lelehan logam itu yang mencair dari emas dan perak yang ditimbun oleh dia di dunia, dari dirham dan dinar yang ditimbun oleh dia di dunia. Setelah cair dituangkan. Jadi fatukwa biha, dituangkan. Pada apa? Jibahuhum, di jidatnya. Wa junubuhum, di perutnya. Wa dhuhuruhum, di punggungnya. Itu bagian-bagian yang mengerikan. Kalau tangan kan masih kita buntungin tangannya, tapi kalau jidat mau dibuntungin kepalanya. Perut habislah kan gitu. Jadi tidak dengan kalimat fatukwa biha arjulahum misalnya, atau aidiyahum, kaki-kaki mereka atau tangan mereka, enggak. Di sini organ tubuh yang dianalogikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diambil contohnya oleh Allah adalah anatomi yang memang kalau terkena curahan ataupun benda panas cair itu pengaruhnya dahsyat. Perut misalnya, punggung, jidat. Jadi bukan tangan atau kaki atau telinga atau hidung, gampang itu sih orang potongannya selesai, amputasi dan ganti yang baru. Tapi begitu perut kan nggak bisa diganti, jidat nggak bisa diganti. Ini adalah gambaran mengerikan, karena orang tahu suhu logam yang cair itu kan di atas 1000 derajat. Jadi di atas 1000 derajat nggak ada yang selamat lah. Jadi dituangkan cairan di atas perut ya nembus ke bawah. Ini gambaran yang mengerikan untuk mendapatkan efek orang gentar untuk menimbun uang. Karena takut siksaannya demikian detilnya. Lebih dari itu Allah menyatakan hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah yang kalian telah simpan untuk diri kalian. Ini simpenannya nih, dicairkan panas-panas ini, dituangkan ke dalam, kepada jidatnya atau dahinya, pada perutnya, kepada punggungnya. Fadzuqu ma, rasakanlah oleh kalian, kata Allah. Allah memang mengatakan rasakan. Ma kuntum taknizun, apa yang kamu telah timbun dulu. Oleh karena itu sebagian ulama ada hadis tapi dhaif ya,
mengatakan yang paling selamat adalah kita menjadi orang yang ketika mati tidak meninggalkan harta. Maksudnya boleh kaya sekaya-kayanya, tapi begitu ada sekarat maut itu, udah tahu lah, udah sakit keras, udah keluarin hartanya semua, sedekahin saja semua atau hadiahkan ke anak-anaknya, sudah selesai. Jadi dia tidak mewariskan sesuatu, tapi sudah membagi kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada yang lain, selesai. Itu lebih aman ya, karena hisabnya ringan, lebih sedikit jumlah yang akan ditanya oleh Allah itu. Coba kalau kita punya mati harta kita misalnya 100 triliun, dari mana dapatnya akan ditanya kan gitu. Dari mana nih yang ini dapatnya, dari mana yang itu dapatnya, ditanya baru dapatnya, belum nanti penggunaannya. Belum lagi di dunia ahli warisnya berantem satu sama lain. Wah, sudah. Jadi sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar Siddiq, orang-orang yang ketika wafatnya itu tidak meninggalkan banyak harta. Rasul saja kan tidak meninggalkan sesuatu apapun. Jadi bukan tanah berhektar-hektar ya, walaupun kekuasaannya besar, bukan juga dinar dan dirham yang banyak. Paling-paling yang diwariskannya hanya selimut tempat beliau menutupi tidur atau sebagai alas tidurnya, atau bajunya Rasul, atau timbaannya Nabi, timbaan untuk mengambil air dan menyimpan air, atau periuk tempat memasak. Cuma itu benda-bendanya. Bukan berarti kemiskinan mereka itu menghinakan mereka, justru keutamaan mereka nampak di situ. Jadi bagaimana zuhudnya manusia-manusia hebat pada zaman sahabat Nabi itu digambarkan dalam bentuk dunia itu tidak membelenggu mereka, tapi dunia dikendalikan oleh mereka. Ada di bawah telapak kaki mereka dunia itu. Maksudnya mereka tidak diperbudak oleh dunia. Orang-orang semacam ini yang mengetahui hakikat hidup, sehingga ketika wafat mereka tidak meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia yang bisa membuat fitnah, kecuali sudah diselesaikan sebelumnya, dibagi, disedekahkan dan seterusnya. Banyak hadis-hadis di dalam kitab tafsir lain seperti Imam Ibnu Katsir yang menggambarkan ada beberapa sahabat di kalangan ahli suffah. Ahli suffah itu orang-orang miskin yang nginepnya di Masjid Nabawi ya, di dekat dengan tempat tinggal Nabi di Masjid Nabawi. Mereka sehari-hari berjumpa melayani Nabi ya, tidak punya rumah sehingga nginepnya di situ. Ternyata ada yang meninggal. Begitu diperiksa, di bawah bantalnya itu ada sekeping dinar. Ada dalam riwayat lain 2 keping dinar. Nyimpan. Maka kata Nabi, ini sama saja dengan satu setrikaan nanti di akhirat. Satu setrikaan, 1 keping itu 1 setrikaan. Jadi bisa dibayangkan 1 setrikaan. Itu gambarnya seperti logam dicairkan, karena setrikaan itu kan ya, panasnya juga tinggi, lebih tinggi daripada air mendidih. Ya logam panas itu yang setrikaan membara itu. Di mana satu setrikaan itu digambarkan 1 hari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Alfasanatin. Ada yang mengatakan hamsu alfin. Ada yang menyatakan 50.000 tahun. Jadi kalau sehari disetrika di sana, itu lamanya bisa sama dengan 50.000 tahun dunia. Jadi kan berat. Bukan cuma kualitas suhunya saja yang berbeda dengan dunia, alam dunia, tapi kualitas harinya di sana juga berbeda. Jadi itu siksaan tidak bisa kita gambarkan dengan gambaran di dunia. Ini menunjukkan kerasnya hukum terhadap orang yang menimbun. Jadi hukum menimbun itu diharamkan. Ya dalilnya ini. Baik, kita lanjut kepada ayat berikutnya. Ini topiknya berbeda lagi, ayat yang ke-36. Allah berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Jadi ini topiknya berbeda dengan ayat sebelumnya, yang menunjukkan turunnya berbeda waktunya dengan ayat sebelumnya. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi, di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, ketika hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram, bulan mulia. Ini adalah keputusan atau ketetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu mendolimi diri kamu sendiri. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhannya sebagaimana mereka memerangi kamu keseluruhannya pula. Wa alamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah itu bersama orang yang takwa. Jadi Allah juga memberitahu, karena di sini kalimatnya inna. Jadi kalimat pemberitahuan bahwasanya bulan di sisi Allah itu ada 12. Kita tahu setiap umat itu punya kalender. Kalender Masehi berbeda dan jumlah bulannya sama, ada 12. Kalender Masehi ada satu bulan yang 30, ada yang 31, ada yang kabisat dan tidak kabisat, 29, 28 Februari. Kalender orang Persia sama jumlah bulannya, tetapi satu hari dalam sebulannya ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada yang 40 hari lebih. Kalender Persia lebih tua daripada kalender Jawa. Kalender Persia. Kalender Jawa juga ada. Bilangan harinya juga berbeda kan, ada Pahing, ada Wage, Kliwon, segala macam, Legi, Pon. Tahunnya berbeda. Standarisasi dari mana mulainya dan atas dasar apa juga berbeda. Kita kaum muslim juga punya. Allah di sini memberitahu kepada kita bahwa 1 tahun itu namanya 1 tahun. Sebelum Umar bin Khattab menetapkan kalender Hijriyah untuk penanggalan, Allah sudah memberitahu dalam ayat ini sebelumnya, sebelum penetapan itu, bahwa setahun itu ada 12 bulan. Jadi 12 bulan itu berarti dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, lalu kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Zulqaidah, Zulhijjah, 12. Itu yang dimaksud isna asyara syahran. Di sini tidak disebut harinya. Orang-orang Arab jahiliyah dulu ada nama hari, bukan Ahad, bukan Isnin, bukan Arbi'ah, bukan Sulasa, ada nama-namanya. Nah, ketika Islam datang, baru ada pengenalan tentang hari Ahad, Isnin, segala macam, terutama di masa Khulafaur Rasyidin. Di dalam beberapa kitab tafsir disebut nama-nama hari pada masa jahiliyah, diambil dari syair jahiliyah, muncul itu ada nama hari dalam mereka dalam seminggu. Dalam seminggu ada 7 sama. Orang-orang Latin, orang Katolik atau Protestan juga 7 hari seminggu, 12 bulan setahun, sama dari segi bilangannya. 7 hari seminggu, 12 bulan setahun. Cuma untuk bulannya itu mereka, atau kalendernya dalam siklus tahunan, mereka berpatokan pada peredaran matahari. Juga musim-musim. Jadi misalnya kalau musim panas di lintang utara, itu seumur hidup kalau pakai kalender Masehi, dia tidak akan menemukan misalnya di bulan Desember itu musim panas. Bulan Desember itu kalau untuk di Jepang, Eropa, Amerika Serikat, pasti sejak dulu sampai nanti itu musim dingin. Yang namanya bulan Desember atau bulan Januari. Tapi begitu bulan Juni, Juli, nah itu pasti musim panas. Siklusnya nggak berubah. Jadi di Australia itu kalau orang merayakan Natal dengan film-film salju segala macam, di Australia musim panas, di New Zealand musim panas, Afrika Selatan musim panas. Nggak lucu lah film-film dari Barat itu Hollywood disetel di mereka, karena saljunya nggak ada ketika bulan Desember.
musim panas. Coba aja nanti ke Australia ya kalau mau buktinya. Bulan Desember. Itu karena kalendernya berpijak pada matahari. Jadi heliosentris. Nah, sementara bulan-bulan kita itu berpijak pada siklus bulan mengelilingi bumi. Ada 12 putaran, maka setahun. Sama persis nanti di tempat yang sama dia parkirnya. Ketika siklus setahun itu posisi bulan, matahari dan buminya. Dan karena bulan itu siklusnya antara 29-30, maka bulan-bulan kita itu ya kalau nggak 29-30. Karena 29, sekian kan gitu. Hari bulan mengelilingi bumi itu nggak sampai 30. Nggak pernah lebih dari 30. Jadi selisih waktunya sekitar 11 hari atau 12 hari per tahun dengan kalender Masehi. Jumlah harinya kita lebih singkat, bukan 365 ya. Jadi 355 sekitar itulah. 355 atau 354. Fi kitabillah, kata Allah. Fi kitabillah di sini maksudnya bukan fil Quran, tapi fi lauhil mahfud. Kitabillah di sini maksudnya catatan Allah yang ada dulu sebelum diciptakannya semua. Ketika Allah menciptakan nun, pena, lalu diciptakan yang kedua adalah lauhul mahfud. Maka sudah ada dalam ciptaan lauhul mahfud itu, ya, dalam catatan Allah. Ini yang dimaksud kitabillah, fi kitabillah. Jadi bukan fi kitabillah di sini dalam Quran, bukan. Dan karena kalimat fi kitabillah inilah maka kita tahu bahwa siklus bulan dalam setahun yang 12 bulan itu nggak akan pernah berubah. Sejak diciptakannya langit, sejak diciptakannya matahari, sejak diciptakannya bulan dan bumi. Tidak pernah berubah. Itu ada pada kata yauma khalaqas samawati wal arda. Ketika diciptakannya langit dan bumi. Jadi sejak Allah ciptakan, jret gitu, itu sudah begitu langsung bulan itu siklusnya sudah jalan, matahari sudah jalan, bumi sudah jalan, secara fix konstan sampai nanti tibanya kiamat, nggak pernah berubah. Barang lebih lambat 5 menit misalnya kayak kereta, enggak, atau delay sejam kayak pesawat, enggak juga. Tetap itu jalannya, bulan beredarnya rotasi bumi mengelilingi keduanya itu, bulan dan bumi mengelilingi matahari, semua tetap fix. Jadi nggak pernah berubah. Ya para ilmuwan mengatakan ada perubahan tapi 0,0 sekian, ya enggak, itu mau diabaikan. Apalagi dibandingkan jutaan tahun atau miliaran tahun mereka sudah berjalan begitu rupa. Nah, dari 12 bulan yang dikenal dalam Islam itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan. Dari 12 itu yang disebut hurum, arba'atun hurum, bulan yang haram. Maksudnya bulan di luar bulan itu halal, khusus 4 bulan itu ada perkara-perkara yang diharamkan. Berarti bulannya istimewa karena beda sama yang 8 bulan lainnya. Untuk mendapat pengetahuan bulan apa itu kita bisa merujuk pada hadis. Jadi hadis Nabi memberitahu kepada kita bahwa yang dimaksud kalimat arba'atun hurum di sini yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan 1 bulan yang tidak berturut-turut yaitu Rajab. Jadi Rajabnya Rajab Mudhar. Dalam hadis Nabi dikatakan Rajab Mudhar. Siapa atau apa Rajab Mudhar itu? Mudhar itu nama qabilah di Arab. Qabilah Mudhar. Kenapa Rajab Mudhar? Karena ada qabilah lain yang menempatkan bulan Rajab bukan pada tempatnya. Ya. Jadi Rajab Mudhar itu menempatkan posisi bulan Rajab antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Antara Jumadil Akhir, Sya'ban itu ada Rajab namanya. Jadi Jumadil Ula, Jumadil Sani atau Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kan gitu urutannya. Nah ternyata ada kabilah lain seperti kabilah Rabi'ah. Kabilah Rabi'ah menempatkan Rajab itu antara Sya'ban ya, dengan Syawal, menggeser Ramadan.
Jadi Rajab posisi atau letaknya itu antara Sya'ban dengan Syawal. Mestinya kan Ramadan. Ini dijadikan posisi di situ Rajab. Qabilah Rabi'ah yang menempatkan itu. Maka Rasul menegaskan bukan Rajab qabilah Rabi'ah yang kita ambil sebagai standar, tapi Rajabnya qabilah Mudhar yang letaknya antara Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani dengan Sya'ban. Itu dalam hadis-hadis yang kalau kita ingin lihat penyebutan Rajab. Sumiyat huruman li'annaha mu'azzamatan mutaharramatan. Dinamakan bulan yang haram atau bulan mulia karena ada keagungan, ada kemuliaan dalam bulan-bulan itu. Kita tahu disebut mulia karena di bulan itu orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam, khususnya di 3 bulan pertama, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, itu orang-orang sibuk untuk melaksanakan ritual ibadah haji yang dari Irak datang. Sejak kapan persiapannya? Sejak Zulqaidah. Hajinya kan Zulhijjah. Zulhijjah kan? Sejak tanggal 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari. Di bulan Zulhijjah. Karena dulu belum ada pesawat, persiapannya itu kadang-kadang memerlukan waktu sebulan sebelumnya. Mereka harus naik onta dari daerah terjauh di Irak sana ke daerah dekat Iran misalnya. Itu perlu waktu berminggu-minggu. Jadi sejak bulan Zulhijjah mereka sudah berangkat. Bahkan awal Zulqaidah, maaf, sejak awal Zulqaidah sebelum Zulhijjah mereka sudah berangkat. Yang dari Syam, dari wilayah Syam datang ke Mekah perlu waktu 3 minggu, berarti berangkat di pertengahan bulan Zulqaidah ya. Dari wilayah Yaman berangkat perlu waktu 2 minggu, berarti dari akhir bulan Zulqaidah. Mengapa bulan Zulqaidah disebut bulan haram? Karena di bulan itu orang-orang Arab dulu, dan Allah memang sudah tetapkan sejak dulu, tidak boleh ada peperangan. Kalau ada peperangan atau permusuhan, nggak bisa haji itu dilaksanakan. Qabilah dari Irak dia harus lewat 10 wilayah qabilah lain yang bermusuhan dengan dia, nggak nyampe Mekah. Nggak nyampe, dirampok, dibegal, suruh pulang, ambil hartanya atau dibunuh. Karena qabilah-qabilah ini kan berpencar, banyak jumlahnya di Jazirah Arab. Orang dari Syam harus lewat berapa kelompok qabilah wilayahnya sebelum sampai Mekah. Ada kelompok-kelompok yang bersahabat, ada yang tidak bersahabat, ada yang bermusuhan. Ya. Maka kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu khusus untuk bulan haram, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, semua permusuhan dihentikan. Gencatan senjata total. Semua peperangan tidak boleh ada. Yang ada adalah kehormatan dan kemuliaan, memuliakan orang yang mau ke Mekah karena di sana ada Ka'bah. Ini kebiasaan berabad-abad sebelumnya sejak Ibrahim alaihissalam. Jadi walaupun 2 kabilah itu habis-habisan perang, begitu muncul bulan Zulqaidah mereka berhenti. Masing-masing kabilah itu bisa lewat daerahnya tanpa perlu khawatir karena mau ke Mekah. Jadi dihentikan, disebut Zulqaidah. Qaidah itu artinya tetap diam di tempat, di rumah. Qaid. Zul maksudnya yang punya, yaitu sesuatu yang memiliki tempat seseorang untuk berdiam diri. Artinya nggak pergi berperang, nggak keluar untuk berniaga atau untuk bisnis atau untuk keperluan apalah safarnya. Dia berdiam diri di situ, suku-suku itu. Maka disebut Zulqaidah. Itu asal katanya. Sedangkan Zulhijjah dari kata hijj, al-hajj, pemilik bulan yang memiliki haji di dalamnya. Ada haji, tanggal-tanggal orang disyariatkan haji dalam Islam. Sedangkan Muharram setelah Zulhijjah adalah orang yang diharamkan, haram berperang, haram bermusuhan, haram membuat provokasi segala macam, haram. Jadi 3 bulan itu aman orang. Mau keliling Jazirah Arab itu walaupun bermusuhan sama seluruh kabilah, dia aman kalau mau ke Mekah tujuannya. Dari mulai Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram.
Kenapa Muharram masuk? Ya orang selesai haji kan ulang lagi kan, 3 minggu lagi. Belum lagi mereka ingin tinggal di Mekah dulu seminggu kan gitu, selesai haji. Akhir bulan Muharram baru pulang dari Mekah. Lewat kabilah-kabilah lain sampai ke Irak sana pertengahan bulan Muharram. Selamat. Nggak dibegal, nggak diperangi. Orang berhaji itu aman, merasa aman. Ini dahsyatnya tradisi jahiliyah dulu. Jadi bagaimana mereka menghormati bulan-bulan haram walaupun nggak ada ratifikasi PBB zaman sekarang. Zaman sekarang aja orang udah meratifikasi ini Amerika, ya. Protokol Kyoto ya, yang tentang lingkungan. Sudah ditandatangan masih bisa dibatalkan, masih dicabut di Amerika bisa cabut. Saya mengundurkan diri. Dulu nggak bisa, walaupun tidak ada catatan ratifikasi, karena ini sudah uruf tradisi. Siapa saja yang melanggar bulan haram akan diisolasi oleh seluruh jazirah Arab. Nggak mau berbisnis, nggak boleh dilewati oleh anggota suku itu wilayahnya, dan bisa diperangi dia oleh seluruh jazirah Arab. Pengaruhnya itu. Jadi orang nggak ada yang mau melanggar. Kalau melanggar karena terpaksa, dia harus bayar nanti denda yang besar jumlahnya. Bisa 100 unta. Jadi kalau ada kasus pembunuhan di bulan haram, 100 unta. Itu jumlah yang besar. Ditanggung oleh sukunya. Maka sukunya akan memarahi orang ini. Gara-gara kamu, kita yang ketempuan kan gitu. Jadi saling menjaga untuk jangan sampai terlibat dalam perbuatan yang diharamkan. Itu hebatnya bulan haram. Lalu mengapa Rajab ditampilkan terpisah dalam sebagian riwayat di kitab tafsir Ibnu Katsir? Karena di bulan Rajab umumnya orang untuk umrah lain dengan haji. Kalau haji kan terikat dengan beberapa hari waktu. Kalau umrah kan 1 hari sampai Mekah selesai. Jadi orang umrah itu biasanya orang-orang yang dekat dengan Mekah, dari Yastrib, dari Taif, dari Madinah. Karena orang kan sayang kalau dari Irak cuma untuk umrah. Udah jauh, biayanya tinggi, persiapannya, mendingan buat haji kan gitu, kayak kita aja. Kita orang yang terbatas kan gitu. Kita tabung itu bukan untuk umrah karena uang kita terbatas, untuk haji aja sekalian kan gitu. Mereka juga begitu. Nah, untuk umrah itu mau tidak mau berarti untuk orang-orang yang dekat dengan Mekah. Maka dikasih waktu sebulan aja, bulan Rajab, bukan 3 bulan. Karena haji ada di Zulhijjah. Zulhijjah diapit oleh Zulqaidah, oleh Muharram. Pulang dan pergi aman. Sementara Rajab, ya wilayah-wilayah yang dekat bisa naik onta seminggu selesai. Seminggu di Mekah, pulang lagi, makan waktu 3 minggu di bulan Rajab masih aman. Jadi itu hebatnya bulan-bulan haram ini. Dzalikad dinul qayyimu, begitulah ketentuan atau syariat dan aturan agama yang lurus. Jadi Allah menyebut di sini dinul qayyim karena aturan ini sejak zaman sebelum Islam. Sejak zaman nabi-nabi sebelum Islam. Sejak Ibrahim alaihissalam, sejak Ismail alaihissalam. Ya, itu berarti ribuan tahun sebelum Rasulullah SAW. Agama yang lurus. Agamanya Ibrahim adalah agama yang lurus. Agamanya Ismail alaihissalam adalah agama yang lurus. Agama Rasul juga, agama kita adalah agama yang lurus. Tidak pernah dimanipulasi, dibengkokkan, dikurangi, ditambah. Lurus. Di sini ditafsirkan dengan syariat yang mustaqim, syariat yang lurus, nggak pernah berubah. Maka kata Allah, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu berbuat zalim fihinna, di bulan-bulan haram tadi itu, atas diri kamu. Para ulama atau sebagian ahli tafsir menyatakan, orang yang menzalimi dirinya dengan berbuat dosa di bulan haram, maka berlipat ganda dosanya dibanding di luar bulan haram. Begitu juga orang yang berbuat baik di bulan haram, di bulan-bulan haram, maka ganjarannya lebih banyak daripada berbuat baik di luar bulan-bulan haram. Kita misalnya dianjurkan waktu hari Asyura atau sebelum hari Asyura, atau awal bulan Zulhijjah sampai tibanya waktu haji, dari tanggal 1 Zulhijjah, untuk
banyak berbuat baik, mau menyering memperbanyak puasa, bisa. Yang biasanya nggak puasa, dia di awal bulan Zulhijjah diperbanyak. Biasanya nggak puasa ya 2 kali lah misalnya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu 2 kali, nggak apa-apa. Atau saya puasa aja dari tanggal 1 sampai 9, nggak apa-apa. Termasuk sedekah di bulan-bulan lain misalnya cuma sebulan sekali, maka di 4 bulan yang haramkan ini dia tiap minggu dengan jumlah yang sama tiap minggu. Atau tilawatul Qur'annya di bulan-bulan haram ini intensitasnya diperbanyak, jadi jumlah halamnya diperbanyak. Maka amalan-amalan baik di 4 bulan haram ini bertambah lebih banyak ganjarannya daripada di luar bulan haram, kecuali bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tidak termasuk arba'atun hurum di sini. Itu keistimewaannya lain lagi, bulan Ramadan lain lagi. Di Syahrul Siyam ini khusus bulan puasa. Ada keutamaan dan kemuliaan, tapi tidak termasuk bulan haram. Maksudnya di bulan puasa pun orang masih bisa perang gitu, masih bisa bermusuhan. Yang dilarang itu di 4 bulan ini. Dalam tradisi jahiliyah dulu. Jadi itu yang dimaksud fala tadlimuna fihinna anfusakum. Yaitu la tadlimu fi hadhil ashhuril muharramah anfusakum. Jangan kamu mendolimi diri kamu pada 4 bulan yang diharamkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Ini topiknya berbeda walaupun di ayat yang sama. Maka perangilah oleh kalian orang-orang musyrik itu seluruhnya sebagaimana mereka juga memerangi kalian seluruhnya. Ini fair. Jadi orang musyrik nggak peduli walaupun kadang-kadang di bulan haram. Ini curangnya mereka. Apa buktinya? Mereka tetap bermusuhan di bulan haram. Ketika Rasulullah berhijrah, bertahun-tahun hijrah di Madinah, beliau ingin haji dihalang-halangi, kan gitu. Dihalang-halangi kan? Waktu perjanjian Hudaybiyah kan beliau ingin berhaji, berangkat dengan sekian ratus sahabat. Ada yang mengatakan 1.300, ada yang mengatakan 900 atau 1.000. Bersama sahabat dan juga orang-orang yang ingin berhaji. Pada tahun ke-7 setelah Hijriah berangkat. Tetapi kan dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy Mekah, dicegat oleh Khalid bin Walid supaya tidak lewat jalan biasanya. Rasul cari jalan lain, diutus oleh kafir Quraisy delegasi sampai 4 delegasi untuk mencegah Nabi masuk ke kota Mekah. Padahal Nabi juga tahu, orang kafir Quraisy juga tahu bahwa tidak boleh ada seorang pun menghalangi mereka walaupun orang itu musuhnya, karena ini bulan haram. Rasulullah berangkat itu di bulan Zulqaidah. Di bulan Zulqaidah. Bulan yang haram. Mereka tahu sudah berabad-abad juga ini tradisi bulan haram ini tidak boleh dihalangi siapapun walaupun itu musuh besarnya. Tapi ini jadi Islamifobianya itu sejak dulu. Islamofobi. Pokoknya yang namanya Muhammad dan sahabatnya nggak bisa. Sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi Rasul diizinkan tahun depan masuk kota Mekah silahkan, tapi 3 hari dikasih waktu. 3 hari. Kalau dulu orang mau ke Mekah kapan aja, bahkan mau berbulan-bulan silahkan. Tapi karena ini Islam, karena ini Rasulullah SAW, dihalang-halangi, cegah pada tahun ke-7 Hijriah. Itu kan melanggar, mereka sudah melanggar aturan bulan haram yang dibuat oleh Allah dan dijadikan tradisi oleh mereka selama berabad-abad. Maka ketika mereka melakukan tindakan permusuhan, bahkan peperangan kepada kaum muslim, Rasul mengizinkan di sini, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka memerangi kamu, kamu pun bisa perangi mereka. Jadi ada sebab akibat. Kita perangi orang-orang musyrik itu seperti mereka memerangi kamu. Berarti mereka yang mulai, bukan kita yang memulai. Mereka yang memulai peperangan. Karena berarti telah melanggar bulan haram. Itu berarti merekalah yang memulai
pelanggaran. Mereka memulai permusuhan. Karena mereka mengerahkan prajuritnya yang dipimpin Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam. Itu kan mengerahkan prajuritnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang takwa. Jadi ayat ini sekali lagi memberitahu kepada kita bahwasanya kita kaum muslim adalah orang-orang yang care dengan waktu. Bukan hanya waktu sholat 5 kali sehari, tapi juga hampir setiap amal ibadah kita terkait waktu. Bulan Ramadan kita dengan Ramadan, nggak bisa. Bulan Ramadan puasa kita di bulan Muharram misalnya diganti sebulan penuh, nggak bisa. Puasa wajib itu ya di bulan Ramadan. Ada tanggalnya, ada waktunya, ada ketentuannya. Bahkan pagi siangnya itu sudah ditentukan, bukan cuma hari-harinya, tapi juga bulannya ditentukan. Zakat ditentukan nisabnya, haulnya. Semua ada ketentuan, nggak bisa seenaknya. Termasuk juga haji. Haji juga ada waktunya, nggak bisa digeser haji ini di bulan Safar. Karena bulan Zulhijjah kemarin Covid sedang puncak-puncaknya di seluruh dunia. Maka digeser, sekarang sudah mulai turun. Bulan Safar kemarin atau di bulan Rabiul Awal sekarang. Nggak bisa. Yang namanya haji ya di bulan Zulhijjah. Jadi kita ini adalah orang yang didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan waktu. Bulan dalam setahun, waktu, hari dalam seminggu, seperti kita perhatikan hari Jumat. Kita perhatikan hari Jumat, membedakan dengan hari yang lain, Sayyidul Ayyam. Penghulunya hari, ya hari Jumat. Kita menghindarkan aktivitas yang banyak sehingga melalaikan sholat Jumat. Artinya tengah hari menjelang Jumat harus rehat. Jadi hari itu adalah hari yang jangan disibukkanlah dengan perkara-perkara yang bisa melalaikan. Di luar hari itu silahkan. Sabtu, Ahad, Seninnya terserah silahkan. Dalam hariannya, jamnya kita ada waktu untuk qiyamul lail. Ada waktu subuh atau sebelum fajar, waktu-waktu mulia untuk istijabahnya doa. Jadi ada semua waktu itu diatur. Ada tidur siang kita yang dianjurkan, misalnya sebelum zuhur atau setelah zuhur, tapi tidak setelah asar atau sebelum maghrib. Tidak setelah matahari terbit. Ada yang memakruhkannya atau bahkan ada yang mengharamkannya. Tapi dianjurkan sebelum zuhur atau setelah zuhur. Begitu juga dianjurkan ba'da isya tidur. Jangan tidur itu nanti dini hari sampai lewat subuh. Kalau mau bangun ya dini hari, sepertiga malam. Jadi sudah ada, bahkan Allah memuliakan sesuatu ya, dibanding yang lain, karena Allah yang menetapkan. Dari sekian juta atau miliar malaikat yang Allah ciptakan, maka terpilihlah Jibril alaihissalam. Ada Mikail. Masing-masing ada namanya yang disebut dalam Quran. Yang sisanya yang lain nggak kesebut, banyak. Dari semua manusia yang Allah ciptakan, Allah pilih para nabi dan rasul yang mulia. Tidak setengah dari manusia yang diciptakan itu dari jadi nabi dan rasul. Enggak. Orang-orang yang terpilih. Nabi-nabi dan rasul terdahulu itu punya track record, itu orang-orang yang bersih sejak kecilnya. Bukan orang-orang yang kalau kita kan dulunya mantan preman saya lalu saya tobat. Enggak. Nabi-nabi dan rasul itu bersih semua sejak kecilnya, bahkan keluarganya atau orang tuanya. Dari tempat-tempat yang Allah ciptakan di dunia ada tempat yang dimuliakan, yaitu Makkah dan Madinah. Makkah juga termasuk Arafahnya, Minanya. Termasuk juga ada Baitul Maqdis, bumi Palestina. Allah tidak muliakan tempat lainnya.
Allah sebut beberapa tempat itu. La uqsimu bihadzal balad, itu kota Makkah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Disebut Palestina atau Al-Aqsa, negeri yang diberkahi. Tapi Allah tidak menyebut yang lain, Afrika, Pak Eropa, Pak Indonesia, enggak ada dalam ayat. Jadi di dunia itu diciptakan oleh Allah tempat-tempat tertentu yang lebih mulia. Dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah 7 hari, Jumat. Dari bulan-bulan ada 4 bulan. Jadi Allah memuliakan sesuatu dari yang lain karena ada keistimewaan. Maka terhadap perkara itu orang Islam harus jeli dan harus cermat. Jadi orang yang perhatikan waktu, tempat, orang perhatikan momentum, itu orang Islam dilatih dalam ayat-ayat ini. Jadi kalau kita nggak peduli waktu, ya kita nggak tahu ternyata di bulan haram, ternyata bulan Ramadan kan ini. Ternyata bulan haji. Kita niatnya puasa, taqarrub kepada Allah sepanjang tahun. Padahal kita ada di hari tasyrik, gara-gara nggak peduli. Malah haram kan gitu jatuhnya. Kan saya taqarrub kepada Allah niatnya, itulah masalahnya kalau ibadah itu bodoh. Jadi ahli ibadah yang bodoh ini yang begini, yang bisa ngerusak. Karena membuat aturan sendiri. Maka Allah di sini menyatakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah beserta orang-orang yang takwa. Jadi semua ditutup dengan kalimat general atau umum di mana Allah itu berpihak pada orang-orang yang takwa. Jadi kalau ada orang mau berbuat jahat di bulan haram, silakan. Tapi Allah tidak beserta mereka. Saya kira itu yang bisa kita bahas. Ya. Kalau ada perkara-perkara yang ingin didiskusikan, silakan 3 ayat ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut.